Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'afana wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, para jemaah yang dipilih Allah, setiap pagi mendatangi rumahnya, kita sudah selalu sebut orang yang datang, kita sudah selalu bilang orang yang datang ke rumah Allah itu manusia pilihan Allah. Disanjung dalam Quran, disanjung dalam hadis. Sudah sering disebut. Apalagi kita sempat duduk sejenak sesudah salat subuh. Kemarin kita cerita jemaah pergi haji. Ini perlu untuk jemaah yang pergi haji dan yang tidak pergi. Cerita jemaah di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Subhanallah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat lagi, seorang jemaah pergi haji, lalu dia waktu wukuf di Arafah naik Jabal Rahmah. Di sana dia bermunajat, berdoa, mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan kesukaannya, kegembiraannya, memuji Allah. Subhanallah. Memuji Allah. Apa kemarin ungkapannya? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah, hebatnya nikmat Islam ini. Hebatnya bertuhankan Allah. Kalau orang itu betul-betul bertuhankan Allah, Allah akan mengurus orang itu hidup dan matinya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah, nikmat Islam ini luar biasa hebatnya. Nikmat yang tidak dapat ditandingi, diatasi dengan nikmat lain. Nikmat yang paling top. Kemarin kita sudah bicara lebih 15 menit ya. Sekarang pula seorang jemaah dari Sumatera. Nanti ada kenang kita dengan jemaah dari Brunei, ada nanti. Dari Malaysia ada nanti. Ini seorang jemaah dari Sumatera, dari Ranah Minang, bahkan dari Pasaman. Bercerita, ini cerita di awal 50-an. Mungkin belum ada yang lahir di sini waktu itu. Belum Pak ya? Awal 50-an yang pergi ke sananya berapa lama di jalan? Naik kapal? Biasanya 6 bulan. Katanya singgah ke Bombay pakai. Keliling tuh. Lalu apa yang tertarik atau yang menarik dalam cerita jemaah ini? Dia pergi ke tanah suci, di sana dia berdoa. Apa katanya? Ya Allah, saya sudah berada di rumahmu, di Baitullah Al-Haram. Lama saya merindukan untuk datang ke sini ya Allah, sekarang sudah dapat. Tapi saya malu ya Allah katanya. Malu saya ya Allah. Saya baca Quran saya tidak faham. Malu saya ya Allah. Tengok orang-orang semua berinteraksi dengan secara efektif, dengan secara optimis, secara maksimal dengan Al-Quran. Saya baca Quran saya tidak faham ya Allah. Saya baca hadis Nabi-Mu saya tidak ngerti. Apa doanya? Ya Allah, saya ingin berubah kembali dari sini nanti ya Allah. Saya ingin jadi sini Haji Mabrur. Haji Mabrur itu balik dari Mekah dia berubah. Dulu tidak ke masjid, sekarang ke masjid. Kalau balik haji, balik umrah tidak ke masjid, itu tidak mabrur tuh. Mabrur itu yang diterima, yang sukses. Haji mabrur, haji yang sukses. Rumah Allah itu kita sudah bilang kemarin,
induk rumah Allah di dunia. Masjid Mekah itu katalah ayahnya, Masjid Madinah itu katalah pasangannya, Masjid Baitul Maqdis juga. Masjid-masjid kita ini keturunannya, ini pecahannya. Kalau dia mencintai Masjidil Haram, tidak mencintai masjid dekat dengan rumahnya, cintanya tidak bermakna. Subhanallah. Jadi bapak tadi doanya apa? Ya Allah, berilah saya anak yang saleh, yang faham Quran, faham hadis, faham agama. Jangan macam saya. Itu doanya. Jadi bapak-bapak sekarang bisa berdoa seperti itu, tidak mesti ke tanah suci. Karena waktu mustajab itu ada di mana-mana. Bukan hanya di tanah suci. Kalau bapak bangun di ujung malam, itu waktu mustajab. Kekuatan berdoa di ujung malam sebelum azan berkumandang sama dengan kekuatan berdoa di tanah suci kekuatannya. Bukan hanya di tanah suci saja doa mustajab, lalu di rumahnya tidak mustajab. Doa di rumah bapak itu, di rumah ibu itu sejam setengah jam sebelum azan sangat mustajab. Jangan dinding, jangan tutupi saat mustajab itu terhadap diri bapak dan ibu. Subhanallah. Jadi doa bapak tadi apa? Ya Allah, malu saya kepadamu ya Allah. Kasihlah saya anak yang faham Islam, faham Quran, faham hadis. Alhamdulillah, sekembalinya dari Mekah dapat dia anak yang persis seperti apa yang dia minta di sana. Kalau bapak dan ibu sudah tidak punya keturunan lagi, contohnya minta cucu, minta cicit. Ya Allah, anak saya belum mengerti tentang Al-Quran, belum menguasai bahasa Arab. Belum ada keluarga saya. Saya harapkan ada di antara keluarga saya nanti yang akan mengerti secara meluas Al-Quran, hadis, dan Islam. Ini doa bapak itu di sana. Ini doanya. Kembali dari tanah suci, anak pertama sesudah dia menunaikan ibadah haji, dapat dia yang faham agama Al-Quran. Subhanallah, menguasai dengan baik. Tapi anak itu diantaranya ke pondok ya, diantaranya ke pondok, dididiknya dengan baik, diajar dengan baik, diasuhnya. Subhanallah. Jadi ini satu kisah yang menarik ya. Nah, kita bisa saja berdoa, kasihlah saya anak yang saleh-salehah, cucu, cicit, anak keturunan. Kalau bukan anak saya, anak saudara saya, anak famili saya, anak keluarga saya, anak masyarakat, anak bangsa. Kasihlah anak bangsa yang betul-betul memperjuangkan Islam ya Allah, agar Islam itu bangkit lagi. Jadi itu saja dulu ya. Yang penting doa untuk mendapat zuriat salihah. Seperti mana dalam Quran doa yang selalu kita baca hampir setiap waktu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat dalam surah Al-Furqan. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat yang menyenangkan hati, yang ikutan ahli takwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini panutan, pedoman, ikutan ahli takwa. Jadi mesti diusahakan, jangan doa saja ya. Rabbana hablana, ya Allah berilah kami, karunialah kami min azwajina, pasangan hidup suami istri, wa zurriyatina, zuriat kami juga ya Allah, qurrata ayun, yang menyenangkan hati. Tengok istri, alhamdulillah. Tengok suami, alhamdulillah. Tengok anak-anak, alhamdulillah. Macam cerita seorang jemaah di Malaysia, meninggal istrinya. Ini kawan baik saya, masih hidup. Meninggal istrinya, dia macam tidak terlalu sedih. Sedih-sedih tapi tidak nampak kesedihannya. Ada kawan yang coba bertanya, Encik, kematian istri, tapi macam tenang-tenang saja. Iyalah, buat apa saya susah-susah? Istri saya itu ahlul jannah katanya.
Istri saya itu ahlul jannah. Di mana encik tahu? Istri encik ahlul jannah. Pagi Al-Quran, sore Al-Quran. Pagi Al-Quran, sore Al-Quran. Sejak kami menikah sekian puluh tahun lalu, kami puasa Senin Kamis hanya sekali dua saja yang tidak puasa karena ada halangan. Subhanallah. Suami istrinya pasangan masjid, subuh ke masjid, 5 waktu ke masjid, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Subhanallah. Istri saya ahlul jannah. Di mana encik tahu? Dia datuk sebenarnya. Kalau di sana datuk itu gelar yang dikasih oleh pemerintah. Kalau dia banyak jaksanya di dalam masyarakat, dalam negara, dalam agama. Orang yang berjasa dikasih datuk, bukan keturunan. Kalau di sana ada juga datuk yang keturunan itu barangkali, tapi biasanya orang yang berjasa dikasih gelar ini, nanti sampai gelar yang tertinggi. Banyak di sana tingkatannya. Di Brunei juga begitu. Di Brunei orang yang banyak jasanya dalam kepemerintahan, dalam kerajaan, dalam agama dikasih gelar. Subhanallah. Ada dulu sahabat kita dari Mandailing, datuk, dikasih datuk Dr. Muhammad Nur Lubis, tamat Purba, tamat Madinah. Alhamdulillah. Jadi datuk tadi meninggal istrinya, dia tidak sedih. Datuk, kok tidak sedih? Ya, untuk apa saya sedih? Dia sudah membuat yang terbaik dengan saya. Sejak kami menikah, tidak pernah dia melukai hati saya. Subhanallah. Dan sejak kami bersama, kami tetap puasa Senin Kamis. 1-2 hari saja yang tak sempat puasa karena ada faktor-faktor penghalang. Jadi mudah-mudahan itulah Bapak ya, doa jemaah kita yang ke sana, kegundahannya ingin dapat keturunan yang saleh. Kalau dapat keturunan yang saleh, subhanallah, saleh-salehah. Subhanallah. Ayah yang ada anaknya yang saleh, ibu yang ada anaknya yang saleh, hari-hari dia mendapat doa malaikat pemikul arasy. Ada ayat dalam surah Ghafir, sudah sering kita bicarakan. Orang yang ada anaknya yang saleh, ada keturunan yang saleh-salehah, malaikat mendoakan, Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannahmu. Wa man salaha min abaihim, ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, wa azwajihim, pasangan hidupnya, sahabatnya, wa zurriyatihim, zuriatnya juga masukkan ke dalam jannah. Itu dalam surah Ghafir. Untungnya ya. Nanti sampai di jannah, kemarin sudah cerita di sini juga ya dalam 3 hari yang lalu, bila anak itu masuk jannah, mudah-mudahan semua kita jadi ahli jannah. Nanti dia akan ditempatkan di tempatnya lebih tinggi karena dia berpendidikan, banyak Quran di dadanya, banyak perjuangannya. Mungkin tidak sama dengan ayahnya dan ibunya. Ibunya orang-orang biasa, ayahnya orang biasa. Masuklah anak itu ke dalam jannah. Lalu dicarinya ayahnya, ibunya. Ayahku di mana? Ibuku di mana? Ada ayatnya ya. Lalu kata petugas di jannah sana, ibumu jauh di bawah. Dia tidak belajar macam kamu. Ayahmu juga. Orang ini akan masuk jannah sesuai menurut ilmunya, amalnya, Quran yang ada di dadanya. Subhanallah. Subhanallah. Mereka jauh di bawah. Ya Allah, saya dulu beramal, beribadat untuk ayah dan ibuku, bukan untuk diriku sendiri. Itu kalau anak yang saleh. Lalu dinaikkanlah orang tuanya sama dengan dia ke atas. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah zuriat yang saleh-saleh. Kalau kita tidak ada kesempatan mendidik anak yang saleh, cari anak orang. Kita didik, kita sponsor. Ada di Malaysia dulu seorang hamba Allah, istrinya orang Mandailing, Margarang Putih. Asal ada orang yang minta tolong, dibantunya. Puluhan anak Indonesia yang dibantunya belajar ke Arab. Ada seorang teman bercerita asal Palembang dia,
bapak ini katanya dengan membantu orang saja lah masuk jannah ini. Seorang hamba yang saleh di Malaysia tidak pernah tertutup pintunya. Kalau kita datang, kita minta tolong, ditolongnya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita tidak ada anak, tidak ada cucu, cari anak orang. Pergi ke pondok, siapa sini anak yang perlu dibantu. Jangan duduk di rumah saja. Jangan putus asa. Sama juga nanti hasilnya. Kalau kita membantu anak orang, anak orang itu anak kita juga. Karena Islam ini katanya apa? Ibarat satu jasad. Islam ini ibarat satu jasad dalam satu hadis. Dalam satu hadis, Islam ini ibarat bangunan. Komponen bangunan ini saling memerlukan. Begitu juga kita ini. Begitu Islam mendidik kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zinna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.